Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukhlas Armana Putra NS dengan NIM 23040450213 dari kelas B Prodi Bimbingan dan Konseling. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan materi. Selamat datang di video kita kali ini. Hari ini kita akan menjelajahi berbagai konsep sosial dan bagaimana mereka berhubungan dengan fenomena-fenomena yang kita temui di sekolah atau kampus. Mari kita mulai. Yang pertama, sosialisasi dan penyesuaian diri. Pertama, mari kita bahas tentang sosialisasi dan penyesuaian diri. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar dan menyesuaikan diri dengan norma, nilai, dan budaya di lingkungan baru. Di sekolah, siswa baru sering kali harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda dari rumah mereka. Mereka belajar dari guru, teman sebaya, dan pengalaman langsung. Dalam konteks pendidikan, sosialisasi tidak hanya membantu siswa menyesuaikan diri, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan sosial mereka. 2. Peranata dan stratifikasi sosial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peranata dan stratifikasi sosial. Peranata sosial adalah sistem, norma, dan hubungan yang terorganisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sekolah, kita bisa melihat berbagai peranata seperti OSIS, klub ekstrakurikuler, dan aturan sekolah. Stratifikasi sosial merujuk pada pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial. Di sekolah, kita bisa melihat stratifikasi ini dalam bentuk hierarki, seperti perbedaan peran antar guru, staf, dan siswa. Setiap lapisan memiliki fungsi dan perannya masing-masing yang mendukung kelangsungan sekolah. 3. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah pergerakan individu atau kelompok dari satu posisi sosial ke posisi lain. Pendidikan memainkan peran penting dalam mobilitas sosial. Seseorang siswa yang mendapatkan pendidikan yang baik dapat meningkatkan status sosialnya dan meraih kesempatan yang lebih baik di masa depan. Mobilitas sosial yang dihasilkan dari pendidikan tidak hanya mengubah kehidupan individu, tetapi juga dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat. 4. Perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Di bidang pendidikan, perubahan sosial terlihat dari inovasi, teknologi, dan metode pembelajaran yang terus berkembang. Misalnya, penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran dan peningkatan keterlibatan siswa dalam kegiatan sosial. Perubahan sosial ini menuntut sekolah dan siswa untuk terus beradaptasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Yang kelima, analisis kritis dan penutup. Namun, ada beberapa gap antara konsep pendidikan ideal dengan realita yang kita temui. Misalnya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menekankan pada pendidikan yang memerdekakan dan humanis. Tetapi, dalam kenyataan, masih banyak siswa yang merasa tertekan oleh sistem pendidikan yang terlalu menekankan pada prestasi akademik semata. Narator. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu kita perbaiki dalam sistem pendidikan kita. Pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial siswa.
Namun, terdapat beberapa gap atau kesenjangan antara konsep pendidikan ideal dengan realita yang kita temui di lapangan. Mari kita bahas lebih lanjut. Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia, menyatakan bahwa pendidikan seharusnya membebaskan dan memanusiakan siswa. Filosofi ini menekankan pentingnya pendidikan yang holistik, yang tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga karakter, keterampilan sosial, dan emosi siswa. Namun, dalam kenyataan, masih banyak siswa yang merasa tertekan oleh sistem pendidikan yang terlalu fokus pada prestasi akademik dan nilai ujian. Tekanan untuk mencapai nilai tinggi seringkali menyebabkan siswa stres dan kelelahan pada siswa, mengakibatkan aspek penting lain seperti pengembangan karakter dan kesejahteraan emosional. Selain itu, banyak sekolah yang masih menggunakan metode pembelajaran tradisional yang kurang interaktif dan memfasilitasi pengembangan kreativitas dan keterampilan kritis siswa. Fasilitas yang kurang memadai juga menjadi kendala dalam memberikan pendidikan kualitas. Gap antara konsep pendidikan ideal dan realita ini menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki dalam sistem pendidikan kita. Pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tetapi juga pengembangan karakter dan keterampilan sosial. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang fenomena sosiologi dan konteks pendidikan. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk memperbaiki sistem pendidikan kita. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di sekolah baru, siswa mungkin merasa cemas dan penuh harap. Mereka bertemu dengan wajah-wajah baru, lingkungan yang belum familiar, dan aturan-aturan yang harus dipelajari. Di hari-hari pertama, pengenalan diri menjadi langkah awal yang penting. Siswa memperkenalkan diri di depan kelas, berbagi tentang hobi, minat, dan harapan mereka. Aktivitas ini tidak hanya membantu siswa merasa lebih nyaman, tetapi juga membuka pintu untuk persahabatan baru. Peran guru sangat krusial dalam proses penyesuaian diri. Guru memberikan bimbingan, dukungan, dan dorongan, memastikan setiap siswa mereka diterima dan dihargai. Teman sekelas juga memainkan peran penting dengan saling mendukung dan membantu dalam berbagai situasi. Mobilitas sosial adalah perubahan posisi seseorang atau kelompok dalam hierarki sosial. Di sekolah ini dapat terlihat melalui kesempatan untuk belajar, berprestasi, dan berkembang yang memungkinkan siswa meningkatkan status sosial mereka. Pendidikan memainkan peran penting dalam mobilitas sosial. Melalui akses pendidikan berkualitas, siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang membuka jalan menuju peluang yang lebih baik di masa depan. Kegiatan akademik dan ekstrakurikuler di sekolah tidak hanya membantu siswa mengembangkan diri, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan bakat mereka. Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik dapat menjadi landasan untuk mobilitas sosial ke atas. Guru memiliki peran krusial dalam mendukung mobilitas sosial siswa melalui bimbingan, pengajaran, dan dukungan moral. Guru membantu siswa mengejar dan mencapai cita-cita mereka, membuka peluang untuk masa depan yang lebih baik. Penting bagi sekolah untuk menyediakan kesempatan dan akses yang setara bagi semua siswa. Program beasiswa, dukungan finansial, dan akses ke sumber daya pendidikan yang memadai adalah beberapa cara untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Perubahan sosial adalah
transformasi yang terjadi dalam struktur dan dinamika masyarakat. Di sekolah, perubahan ini terlihat melalui adaptasi dalam nilai, norma, perilaku, dan hubungan antar siswa, guru, komunitas sekolah. Inovasi dalam pendidikan dan teknologi telah membawa perubahan besar dalam cara kita belajar dan mengajar. Penggunaan teknologi di kelas seperti TV serta akses ke internet dan sumber daya digital telah membuka pintu ke berbagai informasi dan pengetahuan baru. Pembelajaran inklusif adalah salah satu bentuk perubahan sosial yang penting di sekolah kita. Dengan menyediakan pendidikan yang setara bagi seluruh siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, kita mendorong kesetaraan dan keadilan sosial. Guru adalah agen perubahan sosial yang kuat melalui metode pengajaran yang inovatif dan bimbingan yang penuh perhatian. Mereka yang membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Di balik gemerlap kemajuan teknologi dan modernisasi pendidikan, masih terdapat banyak sekolah di pelosok negeri yang masih ada menyelenggarakan pembelajaran dengan metode tradisional, diiringi dengan keterbatasan fasilitas yang memadai. Proses belajar mengajar di sekolah ini menghadirkan berbagai tantangan dan peluang yang unik, yaitu tentang keterbatasan sarana dan prasarana, metode mengajar yang monoton, dan kurangnya interaksi dan aktivitas. Namun, di balik keterbatasan ini, terdapat peluang untuk membangun kreativitas dan inovasi, memperkuat hubungan guru dan siswa, dan menanamkan nilai-nilai moral dan karakter. Demikianlah video yang sempat saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sekian dan terima kasih telah menonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.